Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hanifah dari kelas PBA 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu tentang memaparkan makalah, menganalisis dan mengatasi problem berbahasa qiraah dan kitabah. Nah, analisis problem keterampilan membaca atau qiraah. Keterampilan membaca bukan sekedar melafalkan huruf, melainkan proses kognitif untuk memahami teks secara komprehensif. Hambatan dalam qiraah umumnya terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, problem fonetik dan aksara atau lahan, yaitu pembelajar sering keliru membedakan bunyi huruf yang berdekatan atau makhraj yang mirip seperti tha dan sin, ha dan kho. Yang kedua, problem tata bahasa atau struktural, yaitu teks Arab klasik dan modern umumnya ditulis tanpa harokat atau teks gundul. Yang ketiga yaitu keterbatasan kosakata atau mufradat. Adalah minimnya perbendaharaan kata membuat pembelajar membaca secara terputus-putus. Yang B, analisis problem keterampilan menulis atau kitabah. Kitabah adalah keterampilan produktif yang menuntut akurasi tinggi. Problem dalam kitabah jauh lebih kompleks karena melibatkan aspek motorik sekaligus intelektual. Problem mekanis dan ortografi atau imla. Yang pertama, kesalahan penulisan huruf yang berubah bentuk di awal, tengah atau akhir kata. Yang kedua, problem komposisi gramatikal atau insya. Pembelajar seringkali melakukan interferensi bahasa ibu. Yang ketiga, kelemahan kohesi dan koherensi, yaitu ketidakmampuan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain menggunakan kata sambung atau adawatul atfi yang tepat, sehingga paragraf yang dihasilkan terasa kaku dan melompat-lompat idenya. Lalu yang C, ada solusi praktis mengatasi problem qiraah dan kitabah. Yang pertama, ada solusi untuk qiraah, yaitu metode membaca nyaring. Yang kedua, latihan analisis struktur. Yang ketiga, strategi skimming dan scanning. Yang kedua, ada solusi untuk kitabah, yaitu yang pertama, latihan imla atau gradual, dimulai dari imla mankul, menyalin teks tertulis, dilanjutkan ke imla manzur, melihat teks sebentar lalu menutupnya, dan menulis, hingga imla ikhtibari, dikte murni tanpa melihat teks sebelumnya. Yang kedua, peta konsep atau mind mapping. Yang ketiga, metode koreksi sejawal atau per review. Jadi, pembelajar saling memeriksa tulisan temannya. Hal ini efektif meningkatkan sensitivitas terhadap kesalahan ejaan dan tata bahasa kecil. Kesimpulannya, problem dalam qiraah dan kitabah merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Kelemahan dalam membaca teks Arab gundul berakar dari lemahnya pemahaman tata bahasa yang pada gilirannya akan termanifestasi sebagai kesalahan fatal saat menulis atau kitabah. Solusi terbaik bukanlah memisahkan kedua materi ini, melainkan mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Membaca teks yang baik akan memberikan stimulus visual terhadap struktur bahasa yang benar, yang nantinya akan ditiru saat pembelajar mulai menulis. Sarannya, diperlukan kreativitas guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital seperti kamus multimedia atau aplikasi koreksi teks, agar pembelajaran qiraah dan kitabah tidak monoton. Latihan yang konsisten dan bertahap jauh lebih efektif daripada metode hafalan teori tata bahasa yang kaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.